Ya kalau di area kepala yang penting ya sebenarnya tidak ada Indonesia Raya aja ya. Tapi Indonesia Raya itu jangan sampai menjebak kamu. Kamu nanti nafas cuping hidung apakah ada dok? Ada. Terus kamu nanti ditanya, maksudnya nafas cuping hidung itu gimana? Nah, kalau kamu tidak tahu berarti tidak usah nanya. Maksudnya? Ya yang minimal konjungtiva anemis coba diginiin. Terus sclera icteric turun ke bawah, ngelirik ke bawah. Nah, terus bibir cyanosis, bibir kering, bibir pucat gitu aja, yang aman-aman aja. Ya, nafas cuping hidung itu sebenarnya pada orang yang sesak gitu loh. Itu mekanisme kompensasi kalau dia cupingnya bergerak itu udara lebih banyak yang masuk. Terus inspeksi leher, di leher itu nanti massa sama JVP. Ya, JVP nanti aja. Soalnya harus dinaikin 45 derajat. Inspeksi dada dulu. Dada itu ada inspeksi dada toraks paru. Itu skip aja. Toraks paru itu kayak ICS melebar, arcus costa 90 derajat itu skip aja. Nah sekarang kamu inspeksi ictus cordis. Apakah ictus cordis tampak di ICS 5 linea medioclavicularis sinistra 1-2 cm ke medial itu di area sekitar sini. Kalau papil mame itu ICS 4. Kalau di bawah sini ICS 5 maksudnya di area sini ada nggak tuh denyutan? Lihat begini. Sulit dinilai gitu kan. Nah sudah kamu raba, kamu cari apakah ictus cordis teraba di area ICS 5 linea medioclavicularis sinistra 1-2 cm ke medial dok. Teraba. Bagaimana kok? Apakah kuat angkat gitu kan? Apakah reguler gitu? Ya gitu aja udah. Terus habis itu baru yang pemeriksaan palpasi jantung. Kalau terus satu jari ya di epigastrium, pulsus epigastrium. Apakah terdapat denyutan? Kalau ada denyutan di pemeriksaanmu itu berarti jantungnya membesar. Pulsus normalnya nggak ada ya? Nggak ada. Itu pertanyaan yang berbahaya itu. Ya, apakah ada pulsus epigastrium? Apakah ada sternal leaf? Ini nggak ada, denyutan itu nggak ada. Pulsus parasternal ICS 2 ya, 3 dan 4 linea parasternalis sinistra. Apakah terdapat denyutan? Tidak. Trill pakai yang sini pada katup. Kalau kamu kemarin trillnya semua gini apa satu-satu? Satu-satu ya. Pada katup aorta apa? Di ICS 2 linea parasternalis dextra apakah terdapat getaran? Atau pulmonal ICS 2 linea parasternalis sinistra terdapat getaran? CS5 katup trikuspid, CS5 linea parasternal sinistra terdapat getaran enggak. Kalau ada getaran itu nanti ada penyakit katup antara regurgitasi atau stenosis. Ya. Pada mitral itu ICS 5 linea medioclavicularis sinistra 1-2 cm ke medial. Apakah terdapat getaran? Nah ini nggak teraba getaran tapi teraba ictus cordis sih. Duk, tapi jauh rasanya di dalam. Ya. Sudah itu palpasinya. Terus perkusi ini kamu perhatikan ini kan klavikula nih. Yeah. Nah kalau kamu di sini persis di bawah klavikula itu ICS 1. Nah kita kan mulainya dari ICS 2 toh. Yeah. Nah cari berarti di sini. Nah ini. Belok tuh. Nah sini ya lineanya medioclavicularis perkusi dari ICS 2 linea medioclavicularis dextra perkusi ke arah inferior ya. Perkusinya ini ditekuk jari kelingking jari manis tekuk pakai ayunan jari tengah. Makanya ini kukumu nggak boleh panjang. Kalau kukumu panjang nggak bisa ya. Ayunannya adalah ayunan pergelangan, bukan ayunan siku. Jadi kamu tuh kalau gini-gini salah. Tapi harusnya gitu ya. Nggak boleh 2 jari. Kalau 2 jari nanti jadi hiper. 1 jari saja. Sonor ya. Ini tempelkan semua, ini ditekan, jari tengahnya ditekan. Diketuknya itu di phalanx media. Jangan di sini, jangan di sini. Jangan di kuku ya, di phalanx media sini, tengah-tengah sini. Ya, sonor ya. 2 3 4 5
6. Coba perhatiin suaranya bedanya. Sini udah kayak pek 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 gitu. Ini udah hepar soalnya. Naik 1 ICS ke ICS 5. Saya tak ulang sih. Ini kok masih ICS 4 ya? Kamu nge-vape nggak? Enggak. Rokok? Enggak. Enggak. Saya kok jaraknya kok beda. Jujur. Enggak pernah. Enggak. Pernahnya dulu pakai wafer itu, Dokter. Apa? Wafer tak kasih kertas tak rokok. 2 3 4 5 6. Ya, 6-nya di sini, Pak. Ya. Coba dengerin. Nah, ini 6-nya di sini aman. Naik 1 ICS ke ICS 5, perkusi ke arah media. Sampai ketemu redup. Sonor ke redup. Nah, ini. Apakah batas kanan jantung di ICS 5 linea parasternal dextra? Ya. Terus perkusi ke arah sinistra, ya toh? Ke arah sana. Sampai ketemu dengan sonor lagi, ya. Redup ke sonor. Oke. Nah, ini sonor nih. Sonor. Nah, area sini redup. Kalau kamu belum bisa membedakan, berarti kamu harus banyak latihan. Suara sonor sama redupnya. Memang tipis bedanya. Kalau peka gampang. Ya. Kalau sonor sama redup itu kadang masih tipis-tipis. Nah, di sini apakah batas kiri jantung atau apex ada di linea ICS 5 linea medioclavicularis sinistra 1 sampai 2 cm ke ya. Jadi batas kiri bawah itu sama dengan apex, sama dengan ictus cordis, sama. Ya, terus naik. Kalau kalian diajarnya gimana, Dr. Sus? Naik 1 ICS apa naik 2 ICS? Naik 1 ya? Naik 1. 1 di ICS 4. ICS 4 kamu perkusi sejauh mungkin dari mana? Linea media, akselaris media. Ya. Kok hilang orang? Iki statement ya. Ya. Saya tak tetap pakai 2 jari biar dengar. Ini sih di sini. Ya, ini sebenarnya ini kita sebenarnya kalau saya naiknya 2 ICS. Bukan 1 ICS. Kamu diajarin terus naik 1 ICS. Waktu Intan maju ke 1 dulu. Ya, 1 ICS. Terus habis itu ketemu kan batasnya. Terus ngomongnya apa? Naik lagi 1 ICS. Naik lagi 1 ICS. ICS 3. Ya kan? Berarti kan di linea akselaris media, bukan anterior ya? Enggak, saya nanya. Linea arteris anterior sinistra. Kalau saya dari ICS 5, saya naik langsung 2. Langsung ke ICS 3. Kalau Dr. Sus gimana? Naik 1, naik 1. Iya, 4 dulu baru Wes. 3. Perkusinya dari akselaris media apa anterior kalau Dr. Sus? Anterior. Ya udah, berarti sama kalau anterior ya. Ini kan tadi CS 5, CS 4, CS 3. Nah, sini ya. Tadi linea akselaris anterior ya. Ini. Ya, dia di linea parasternalis sinistra, CS 3, batas pinggang. Terus naik. Ini normalnya loh ya. Ini normalnya. Naik 1 ICS di ICS 2 ya. Sampai ke redup lagi. Ini udah redup. Di sini batas kiri, batas atas. Di ICS 2 linea parasternalis sinistra. Itu normalnya. Tapi kalau dia tidak di situ, berarti bergeser. Bergeser itu maksudnya kardiomegali.
Ini Mas Dokter Sus itu dok di ICS 6. Siapa? Yang pas. Kan Intan maju terus kan harusnya kan di ICS 5 kan dok yang dari batas atas batas kanan. Itu ternyata di ICS 6 gitu. Batas kanannya di ICS 6. Iya. Berarti Belum besar. pembesaran. Ya kan? Terus di auskultasi. Auskultasi itu raba nadinya. Ya. Terus kamu pakai stetoskop, kamu dengarkan di katup aorta dulu di ICS 2. Ini parasinalis dextra. Apakah punktum maksimum di ICS 2? Apakah punktum maksimum katup aorta di ICS 2 linea parasinalis dextra, Dok? Apakah suara 2 lebih besar dari suara jantung 1? Ya, Dok. Suara jantung 2 adalah suara yang tidak bersama dengan nadi. Kalau kamu ditanya ya. Suara 1 adalah suara yang bersama dengan nadi. Jadi suaranya bunyi, nadinya berdenyut. Itu suara 1. Fasenya distal. Apa? Fasenya. Fasenya. Fase. Fasi. Fasenya distal. Fase sistolik. Fasenya sistolik. Ketika ventrikel berkontraksi, ketika trikospit dan mitral menutup, itu suara jantung 1. Kalau suara jantung 2 itu ketika aorta dan pulmonal menutup di fase diastolik. Ya, ketika tidak bersama dengan denyut nadi. Kamu diajarin gini nggak sih? Kamu di mitral dulu, terus kamu nyanyi tentang baik dok di sini untuk S1 adalah gitu. Untuk vital reguler irregularnya terus frekuensi selama 1 menit. Enggak, yang menjelaskan S1 adalah suara yang berbunyi bersama dengan nadi. Lu kayak gitu, tapi sekarang berubah lagi. Soalnya kemarin saya tandem skillab, ngajar skillab sama Dokter Ibnu. Dokter Ibnu ngajarinnya gitu. Kamu dengarkan dulu di mitral, terus kamu nyanyikan S1 adalah suara yang berbunyi karena mitral dan trikospit menutup, berbunyi di fase sistolik bersama dengan denyut nadi. Terus kamu bilang lagi S2 adalah suara penutupan aorta pulmonal ketika diastolik, ketika ventrikel relaksasi, berbunyi bersama dengan denyut nadi di fase diastol. Ngomong. Baru kamu ngomong apakah katup aorta punktum maksimum di ICS 2 linea parasinalis dextra, Dok? Apakah S2 lebih besar dari S1? Apakah ada suara tambahan seperti murmur, galop gitu. Baru ngomong kayak gitu. Pulmonal, apakah punktum maksimumnya di ICS 2 linea parasinalis sinistra? Apakah S2 lebih besar dari S1 atau S2 lebih dominan dari S1? Terus apakah ada murmur, galop gitu. Terus trikospit, terus mitral. Terus di mitral nanti di akhir ada kayak pertanyaan apakah reguler, apakah apa? Reguler, irregular. Terus berapa kali per menit, lihat jam. Ya itu aja. Selesai. Dari Yes. Dan dulu kan JPP lali. JPP lupa. Jam berapa sih? Jam 12.35 dong. Bentar lagi, santai. Ini ya JPP lihat nih. Nah, si Firdaus ini harusnya ditegakkan kepalanya sama dadanya itu 45 derajat, 30 sampai 45 ya. Jadi bukan cuma dadanya yang diangkat gini, tapi sedadanya. Jadi bed pasien itu loh. Ini dadanya kan juga naik mirip kan dadanya. Dadanya miring, kepalanya juga tinggi. Terus suruh tengok ke kiri. Nah, nanti kamu lihat pulsasi tertinggi. Nah, jadi otot yang ini ya yang dipakai. Yang sini kan ada 2 otot. Coba miring lagi deh. Sambil lihat ke atas. Nah, ini yang dipakai. Otot ini yang dipakai. Ya, itu pakailah, carilah pulsasi tertingginya. Ya. Nah, ini nggak bisa ya. Gimana? Ya. Bisa. Tetap. Ya ini ya, saya pakai gambarnya ya. Gambarnya ya setelah kamu begini kan ketemu tuh pulsasi tertingginya di mana. Itu nanti kamu pakai penggaris, terus pakai penunjuk. Penunjuknya ini boleh penggaris, boleh tongkat. Ini naik turunnya penggaris, naik turunnya penunjuk harus tegak lurus dengan penggaris. Tidak boleh itu penunjuknya tuh miring gini, nggak boleh miring gini. Jadi harus tegak lurus dengan penggarisnya.
Yang kamu lihat adalah jugular yang interna, ya, yang ini. Ya, gitu ya. Jadi yang ini. Ini ada 3 segitiga, ada 2 segitiga. Nah, kayaknya yang di sini. Tuh, ini ada 2 segitiga. Kayaknya yang medial yang dipakai. Normalnya tuh berapa ya dok? Soalnya tuh 5 plus 2. 5 plus 2 tuh. Hah? 5 plus 2? 5 plus 2 cm. 5 itu adalah, nih, 5 itu adalah kedalaman dari jantung menuju ke sternum. Nah, nanti dari sternum ke pulsasi leher itu berapa? Nah, kalau di sini di apa namanya? Di sini ya, di ini nggak tahu saya dapat gambar dari mana, cuman dia dianggap elevated, dianggap meningkat bila lebih dari sama dengan 3 cm. Tapi kalau di kampus kita itu normalnya 5 plus 2. Masuk? Iya, 7 ya, maksimal 7. 5 plus 2. Tapi kalau di buku ini itu lebih dari sama dengan 3. Jadi kalau 5 plus 2,5 masih normal. Ya kan maksimal 3 kan? Iya. Lebih dari sama dengan 3 baru dianggap naik. Kalau 5 plus 2,8 itu masih dianggap normal berdasarkan si gambar ini. Tapi kalau berdasarkan Nimus itu 5 plus 2 maksimal 5 plus 2. Ini yang tadi saya bilang, pulsus itu pakai ujung, trail itu pakai sini, lift itu pakai yang sini. Yang mana?